lagi bincang-bincang sama Pak Yudi. Masih semangat ya kan Pak? Alhamdulillah masih tetap semangat. Tetap semangat walaupun puasa ya Pak ya. Iya dong. Sabar Pak, bentar lagi ya Pak ya. 3 jam lagi kita berbuka. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ya Pak. Amin. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Waduh. Ngeri ya Pak ya. Udah kayak Jangan nonton bilang Najwa gitu, belum Pak. Pak? Saya boleh phone a friend nggak? Boleh Pak, boleh, silahkan. Bapak mau nelfon siapa Pak? Oke Pak, apa sih Pak jenis-jenis Jenis-jenis. bank yang ada Di Indonesia. di Indonesia pastinya Pak? Oh iya, Di baik. dunia mungkin Pak. Jadi sebenarnya bank itu kalau dari jenisnya dia secara umumnya dibagi dua ya, bank umum dan bank BPR, bank perkreditan rakyat. Itu dari jenisnya. Sedangkan kalau dari konsepnya itu ada bank syariah dan bank konvensional. Nah tadi kalau misalnya bank umum itu biasanya bank yang beroperasi wilayahnya lebih luas, bisa seluruh Indonesia, kemudian produknya lebih macam-macam seperti Tujuannya Lebih juga beragam. lebih Tujuannya banyak juga ya lebih Pak ya ke banyak. masyarakat. Sedangkan umum. kalau BPR dia memang bank yang khusus dibuat untuk dalam satu wilayah tertentu, kemudian juga fasilitasnya terbatas dan sebagainya, skup usahanya juga terbatas. BPR itu apa Pak? Bank perkreditan rakyat tadi, bank perkreditan rakyat. Ini kalau bank umum ya macam-macam itu kayak misalnya bank-bank daerah, kemudian bank nasional, bank BUMN, itu semuanya rata-rata tuh bank umum. Tapi kita agak roaming ya sama BPR kali ya. Iya, belum biasa Soalnya denger ya. mungkin letaknya di daerah-daerah gitu kali Dia ya itu Pak ya. BPR kan macam-macam sesuai dengan modalnya ya. Tapi yang pasti kalau bank BPR ini dia jarang sekali atau tidak boleh melebihi wilayah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ada BPR yang beroperasi hanya di provinsi Di satu tertentu, provinsi gitu ada ya, Pak? BPR yang beroperasi di satu kabupaten tertentu saja seperti itu. gitu. Nah, dan itu Pantesan. biasanya OJK yang ngatur, tergantung juga dengan modal juga seperti itu saya lihat. Oke. Pastinya lebih kecil ya Pak ya modalnya ya Pak ya, modal intinya gitu. Iya, kalau BPR biasanya karena banknya lebih kecil, dia kan lebih ke mikro ya ininya. Modal intinya juga di aturan Ada minimal OJK. batasnya ya Pak ya? Iya, seperti Nggak Tapi boleh pada lebih dari dasarnya sama kan ya Pak ya? Dari segi BPR ini konsepnya. mereka tidak tergabung atau tidak terkoneksi dengan sistem pembayaran Bank Indonesia. Itu yang paling membedakan dengan bank umum. Jadi tidak bisa koneksi dengan sistem clearing seperti itu. iya. Kemudian tidak ada warkat yang tadi giro ya, tidak ada warkat cek dan biliar giro itu tidak ada. Tapi kalau produk yang lain, tabungan, kemudian deposito mereka ada seperti itu. Berarti kita bisa nabung juga di BPR ya Pak ya? Bisa tabungan juga, BPR juga ditanggung atau dilindungi, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan juga ininya seperti sama itu. berarti ya kayak bank-bank. Iya, seperti itu. Oke, nah itu Pojokers. Jadi perbedaannya bank umum dengan BPR itu seperti yang dijelaskan sama Pak Yudi tadi. Nah Pak, kalau untuk bank umum itu kan ada bedanya konven dan syariah. Iya. Kalau BPR juga sama atau berbeda Pak? Ya itu tadi sebenarnya itu kan dari jenis ya, bank umum dan bank BPR. Sedangkan dari konsep itu ada bank konvensional, ada bank syariah. Jadi Sama ada bank berarti, Pak, ya? umum konvensional, ada bank umum syariah. Begitupun dengan BPR, ada BPR konvensional dan ada juga BPR syariah. Ini berdasarkan BPRS berarti ya? BPRS jadinya seperti itu ininya. Tapi sistem kerjanya sama aja ya berarti Pak sama BPR ya Pak, yang syariah ini? Ya itu tadi konsepnya yang berbeda ininya. Kalau aturan secara hukum umum. positifnya sih sama saja, tapi kan kalau yang konvensional kan tentunya ada selain dari hukum positif yang berlaku, sama juga untuk bank umum itu juga ada hukum syariah ya seperti itu, ada
apa namanya Hukum-hukum fatwa MUI agamanya juga gitu kali seperti ya, itu Pak? yang harus mengacu ke situ karena produk-produknya adalah produk-produk syariah ya seperti itu. Jadi tabungan syariah yang konsepnya harus berdasarkan konsep syariah. Berarti kita harus paham ya Pak ya, seperti apa konsep syariah itu harus diterapkan dengan benar, karena kan berbeda dengan yang konven ya Pak. Ya sambil jalan aja sebenarnya. Konsep syariah dengan konsep konvensional itu tidak terlalu sulit. Yang penting adalah kemauan kita untuk menggunakan itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita mau menggunakan bank syariah itu kita harus paham betul ya, nggak jadi-jadi gitu ya. Ya agama kita gitu. lebih lebih gunakan aja, nanti setelah itu kita sambil jalan bisa paham sendiri apa itu konsep Syariah itu sendiri ya. Iya. Soalnya- Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat atau pojokers bahwa bank syariah itu bukan hanya untuk kalangan umat tertentu, tapi ini sebenarnya konsepnya aja. Oh gitu Bukan ya hanya Pak. untuk umat muslim aja ya. Bukan semuanya bisa bertransaksi, tapi memang konsepnya harus mengikuti konsep syariah. Seperti itu. Nah kalau di syariah itu dia nggak ini ya Pak ya, nggak mengenal yang namanya bunga lab. Dia lebih ke gimana nih Pak kalau di syariah? Jadi secara umum mungkin kalau orang berbicara mengenai perbankan atau bank syariah itu yang terlintas di pikiran masyarakat ya itu hanya mengenai bunga dan bagi hasil. Padahal banyak hal-hal lain yang membedakan hal tersebut ya. Seperti tadi yang kita jelaskan di awal bahwa sebenarnya bank itu adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali. Kemudian plus jasa-jasa perbankan. Nah, kalau di bank syariah kalau di bank konvensional itu sistemnya cuma sistem bunga aja, baik menghimpun maupun menyalurkannya. Sedangkan untuk bank syariah menghimpunnya maupun menyalurkannya itu dua-duanya pakai konsep syariah. Gitu. Nah, bukan hanya mengenai bagi hasil aja, tetapi beda macam-macam. Ada jual beli, kemudian sewa menyewa dan sebagainya. Nah, tadi balik ke fungsi atau tadi fungsi perbankan tadi menghimpun dana. Nah, di situ ketika kita menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito. nah itu akadnya macam-macam tadi, bukan hanya bagi hasil, tapi bisa titipan atau wadiah, bisa juga bagi hasil. Kemudian juga deposito juga begitu, biasanya kalau deposito bagi hasil. Nah, kemudian yang kedua adalah menyalurkannya. Nah, menyalurkannya macam-macam. Kalau kreditnya misalnya pemilikan rumah atau mobil, bukan bagi hasil, tapi akadnya adalah jual beli. Tapi mungkin kalau untuk pembiayaan proyek ya seperti itu bisa konsepnya bagi hasil, baik bagi hasil full maupun bagi hasil sebagian. Nah, itu yang mungkin banyak lah akan di dalam Pak, ya. seperti Berarti itu. cukup banyak perbedaannya ya Pak ya untuk diketahui, karena kebanyakan masyarakat kan tahunya cuma yang konven kan Pak. Mungkin kayak kredit jual beli, misal kita kayak pembiayaan KPR seperti itu, sedangkan di syariah namanya berbeda. Betul. Istilah-istilahnya juga jarang didengar oleh masyarakat kayaknya nih Pak. Makanya saya kan gunainnya istilahnya bukan murabahah tapi jual beli. Ya, itu kan bahasa kita sebenarnya ya, murabahah sama aja karena itu bahasa Arab. Jadi bahasanya kita beda, ya. jangan terfokus ke istilahnya, tetapi ke konsepnya itu tadi. Konsepnya. Tapi sebenarnya sama kan Pak ya konsepnya. Beda, Oh, karena beda. konsepnya tadi memang berdasarkan syariah. Kalau syariah itu semuanya harus ada latar belakangnya. Ya, Syariahnya. harus ada yang itunya seperti itu. Harus ada dasarnya ya Pak. Betul, harus ada underlying-nya seperti itu. Oke. Nah, begitulah Pojokers, itulah bedanya bank umum dan bank syariah. Jadi kesimpulannya apa nih Bro? Jadi Dari kesimpulan, pembicaraan kita yang udah lama banget ya dari awal sampai akhir nih. iya betul banget. Nah, jadi kesimpulannya nih Pojokers, yang paling mendasar sebenarnya bank itu apa? Itu yang kalau di bank itu kita bisa minjam. Pertama kita bisa nabung dan kedua kita bisa minjam seperti itu kan ya. Jadi benar menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat tentunya. Oke. Ternyata banyak ya produk-produk perbankan dan juga nggak cuma nabung, kita nggak cuma nyimpen duit ternyata, tapi kita juga bisa investasi di sana ya.
Iya betul Dengan cara banget. deposito tadi kan, tabungan, kemudian juga ada Ya, sekarang kan perbankan lebih kompleks lagi, bisa bayar apa namanya kebutuhan kita sehari-hari juga bisa di bank. Mau bayar apa aja sekarang, bilir-bilir di bank nggak bisa, mau beli pulsa, bayar listrik semuanya bisa ya. Kemudian kalau bank devisa mau beli mata uang asing pun bisa. Jadi itu tadi, Sudah banyak ya Pak ya. iya, Lebih banyak lagi jadinya Iya, kan lebih apa canggih yang bisa lagi. kita lakukan di betul, bank seperti itu. betul seperti itu ya. Oke, Pak. Begitulah tadi Pojokers. Setelah kita mendengar penjelasan dari awal sampai akhir tentang perbankan. Nah, selain kita bisa nabung dan minjam, kita juga bisa melakukan deposito untuk jangka panjang ya, untuk penampungan jangka panjang investasi Iya, yang betul. yang punya jangka waktu lah gitu Betul, dan juga kita bisa reksadana ya Pak ya. di perbankan. Oke. Ya, itu aja kayaknya nih Pojokers di episode kali ini. Kita terima kasih banyak nih sama Pak Yudi yang udah hadir dan udah memberikan kasih ya, Pak. ilmu dan cerita yang tentunya sangat menarik dan Iya, betul. bermanfaat ya buat Pojokers semua. Pojokers, kita juga nggak lupa nih buat ngingetin untuk tetap selalu di rumah, jaga kesehatan. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker dan juga cuci tangan. Oke, Pak Yudi, terakhir Ada pesan nih Pak buat Pesan nih, Pojokers? Ya, pesan saya buat seluruh masyarakat, simpanlah uang ya di tempat atau di lembaga yang memang diatur oleh pemerintah ya. Salah satunya ini adalah perbankan ini. Ya, hindari investasi-investasi yang nggak jelas, investasi bodong sekarang di mana-mana. Jadi yang lebih amannya uang yang ada di masyarakat itu simpan aja di bank. Karena selain dari menghasilkan, salah satu bentuk investasi juga seperti yang tadi kita sampaikan bahwa menyimpan uang di bank ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian banknya sendiri diawasi oleh OJK, oleh Bank Indonesia, dan banyak lembaga lain yang juga mengawasi. Jadi insya Allah uang Pojokers semua aman ya. Jadi ayo kita menabung ke bank. Ya, ayo rame-rame kita ke bank buat nabung ya Pojokers. Ya. Oke Pojokers, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kami juga nggak lupa untuk mengingatkan untuk selalu tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker ya kalau keluar rumah. Saya Hilda Dan saya Rodia. Sampai ketemu di Pojok Juara selanjutnya. Bye bye. Dadah.